Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Padi Putra dengan NIM A1D119168. Saya dari ruang R005 semester 3, program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi di sini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak mengecek absensi kehadiran kalian dulu ya. Adakah di antara kalian ada yang tidak hadir? Mungkin hadir semua ya. Hadir semua nih. Oke. Nah, Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Garuda Pancasila. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, hore. Oke, Nana, kita lanjut ya. Di sini Bapak mengajak kalian untuk melakukan sebuah tepuk, yaitu tepuk semangat. Yuk ikutin gerakan Bapak ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hu. Wah. Boleh. Biar kita tambah lebih semangat lagi ya. Oke, Nana, di sini Bapak menginformasikan mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Nah, untuk yang pertama, dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara permintaan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Oke, selanjutnya di sini Bapak minta kepada kalian untuk mengamati gambar yang Bapak tampilkan melalui PPT yang Bapak buat ya. Jadi Bapak akan membuka gambarnya. Oke. Nih. Nah, di sini ada gambar. Silakan diamati gambarnya. Kemudian Bapak minta kepada kalian untuk menceritakan pengalaman kalian sendiri berdasarkan gambar yang kalian amati dan materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Oke, silakan. Nah, berdasarkan pengalaman yang diceritakan oleh anak Bapak tadi, Bapak ingin bertanya, secara tidak langsung apakah anak Bapak tadi menyadari tidak adanya proses perpindahan panas berdasarkan pengalaman yang anak Bapak ceritakan tadi? Oke, berarti menyadari ya. Oke, bagus. Jadi di sini Bapak minta kepada kalian untuk membaca teks tentang perpindahan panas atau kalor yang Bapak
sediakan melalui PPT yang Bapak buat tadi di slide kedua. Nah, ini silakan dibaca. Bapak kasih sekitaran waktu berapa menit ya. Ya, nanti Bapak bilang kalau sudah, berarti sudah ya membacanya. Oke, baik, selesai ya. Nah, di sini Bapak akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Untuk pembagian kelompoknya sesuai nomor absen. Misalnya dari nomor absen nomor 1 sampai 5. 6, 7, 8, 10 diganti 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga kan. Jadi dan seterusnya. Jadi bagi yang mendapatkan nomor 1 berarti ia menjadi kelompok 1. Jadi ada yang mendapat nomor 2 berarti ia menjadi kelompok 2. Nah, seperti itulah. Nah, seterusnya silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang kalian dapatkan tadi. Oke. Nah, di sini setelah kalian duduk bersama kelompok-kelompoknya, Bapak akan menampilkan video mengenai materi yang kita bahas pada hari ini. Oke, mohon disimak, mohon ditonton. Semoga dengan video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, sambil kalian menonton video ini, Bapak minta kepada kalian untuk menyiapkan kertas HVS. Dimulai dari sekarang ya. Pernahkah kamu membantu ibumu untuk memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, untuk itu apakah panas dapat berpindah? Mari kita simak. Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Selanjutnya, fakta kedua, panas dari matahari dapat berpindah ke bumi sehingga kita dapat merasakan hangatnya matahari. Selanjutnya, panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Selanjutnya, bagaimana sih panas dapat berpindah? Mari kita simak. Panas dapat berpindah dengan 3 cara. Yang kedua konveksi dan yang ketiga radiasi. Perpindahan Kalos secara konduksi ini adalah konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Perpindahan kalor secara konduksi ini terjadi pada zat padat. Yang kedua, alat besi pada setrika akan panas meski tidak bersentuhan langsung pada listrik. Yang ketiga, spatula akan panas meski tidak bersentuhan dengan api. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih dan pada pengering rambut. 3. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pencarat yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Untuk itu, ayo kita cari tahu kegiatan lain yang menunjukkan cara perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi bersama kedua.
Animasi percobaan perpindahan kalor konduksi. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Mentega. 2 biji kedelai. 3 sendok logam. 4 sendok plastik. 5 2 gelas air panas. Langkah-langkah percobaan. 1. Tempelkan mentega pada sendok plastik. 2. Tempelkan mentega pada sendok logam. 3. Tempelkan kacang kedelai pada mentega yang ada di sendok. 4. Masukkan kedua sendok dalam gelas berisi air panas dalam posisi terbalik. Tunggulah beberapa saat. Kemudian amatilah yang terjadi pada kacang kedelai. Nah, di sini setelah kalian menonton video tadi, Bapak minta kepada kalian pada setiap kelompok untuk berdiskusi, mengamati dan membandingkan dari kedua video tersebut dengan teman sekelompok kalian. Oke, silakan dimulai untuk berdiskusi, mengamati dan membandingkannya dengan teman sekelompok kalian ya. Bapak kasih waktu diskusinya sekitaran 2 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, baik, selesai ya. Nah, di sini Bapak minta pada salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Oke, selanjutnya Bapak minta kepada kelompok 5 untuk menanggapi dan memberi kritik dan saran kepada kelompok yang presentasi tadi. Oke, beri apresiasi pada kelompok yang tampil dan memberi tanggapan tadi. Hore. Nah, jadi gini ya anak-anak ya. Mengenai materi yang kita bahas pada hari ini yaitu perpindahan panas. Perpindahan panas ini adalah proses berpindahnya energi kalor atau panas karena adanya perbedaan temperatur. Nah, seperti itulah definisi dari perpindahan panas ya. Jadi Bapak akan melakukan kegiatan refleksi ini mengenai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak semuanya, hal-hal baru apa saja yang kalian dapatkan setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Oke, baik, sangat bagus jawabannya. Jadi selanjutnya Bapak akan menyimpulkan mengenai materi kita pada hari ini, mengenai tentang perpindahan panas atau kalor di sekitar kita. Panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Konduksi ini adalah terjadi pada zat padat. Pada spatula akan panas meski tidak bersentuhan dengan api. Kalau konveksi ini adalah
perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Sedangkan radiasi ini cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Nah, seperti itulah cara panas dapat berpindah melalui 3 cara ini, yaitu tadi konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di sini Bapak ingin mengajak kepada kalian untuk kembali melakukan sebuah tepukan tadi, yaitu tepuk semangat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Heha. Oke, anak-anak. Nah, Bapak di sini Bapak minta kepada kalian untuk mengumpulkan hasil diskusi kalian tadi ya. Hasil diskusi kalian tadi yang kalian catat di kertas HVS lalu difoto dikirimkan melalui WA Bapak ya. Oke. Nah, di sini Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya tidak terlalu berat. Kalian melakukan sebuah percobaan mengenai perpindahan secara konduksi di rumah kalian masing-masing. Oke. Jadi, Bapak ingin menanyakan perasaan kalian. Bagaimana sih perasaan anak Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Sangat senang. Wah, terima kasih ya anak-anak. Oke. Baik, untuk materi kita selanjutnya pada minggu selanjutnya kita akan mempelajari pada subtema 2, masih pada subtema 2 tentang subtema 2 pada pembelajaran 2. Oke. Nah, kembali Bapak ingatkan kepada anak Bapak semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan, yaitu 3M. Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kondisi fisik pada orang lain. Jadi untuk itu semoga selalu dijaga kesehatannya ya. Sini Bapak sebelum menutup kelas, sebelumnya Bapak akan menutupnya dengan doa. Oke. Baiklah. Sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, Bapak pamit undur diri. Oke, baik anak-anak, Bapak tutup ya. Hadadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak.